Semangat pagi teman-teman, semangat pagi untuk Anda yang selalu luar biasa dan selalu menonton video-video di channel Motivation Income. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang agak cantik. Agak. Ya, kita akan membahas fenomena ada broker lokal ngaku-ngaku sudah punya akun trading mikro. Beneran nggak sih? Atau ini jangan-jangan cuma penipuan? Kita cek itu yuk. Di sebelah kiri saya sudah ada teman saya. Bukan. Namanya Dini, panggil saja Dini. Ya, kita akan sama-sama membahas. Kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu lalu ada broker lokal, boleh sebut nama lah ya. Boleh. Monex, apa nah kepanjangannya Monex itu apa ya? MIFX. Kepanjangannya Monex Investindo Futures. itu, ya. Kayaknya itu. Mengatakan sudah punya akun trading mikro, karena yang selama ini kita tahu, kita pahami, kita lihat yang ada di saat kita, teman-teman yang trading dengan lot mikro atau start from 0,01 lot itu biasanya hanya ada di broker luar yang kalau menurut broker-broker lokal mereka adalah ilegal, dan dari Monex bilang ini yang pertama yang punya akun trading mikro atau gimana sebutnya ya, aku nggak tahu, pokoknya bisa akun trading 0,01. ya, bisa trading start from 0,01. Nah, kalau menurutku sendiri gimana, ini hoax apa beneran? Bener, jelas. Bukan cuman info soalnya. Udah nyoba, udah pakai. Oh, udah nyoba ya? Udah. Kalau nggak salah itu suratnya turun itu per tanggal berapa, masih ingat nggak? Suratnya turun itu akhir April. Kalau nggak salah waktu itu dapat info dari teman-teman Monex tanggal 29 April. 29 April, itu waktu puasaan mau lebaran gitu. Ini jadi Ya benar. kayak jadi hadiah lebaran Hadiah buat lebaran. teman-teman Monex, tapi mungkin juga bagi kita semua yang trading di wilayah Indonesia gitu ya, yang mungkin selama ini mau trading dengan lot mikro, dengan margin mikro, takut-takut dengan broker luar. Monex menyediakan bisa trading start from 0,01 ini, tapi sebenarnya bedanya apa sih orang trading dengan 0,01 lot dan kalau broker lokal biasanya kan start from 1 lot atau 0,1 lot yang Betul. ada mini gitu ya misalnya. Trading biasanya lebih nyaman langsung lot besar, habis gitu udah take profit stop loss atau suka ngecer. Nah, kalau saya pribadi biasanya one shot one kill sih. Oh, Kalau lot disesuaikan dengan margin, kalau aku. Masih gitu ya? Ya. Ya, saya kalau suka mantengin di motivation in-car itu advice-nya, nasihatnya itu selalu kayak gitu kan, TP, SL, habis itu selesai tinggal tidur gitu ya. Ya. Cuman ada beberapa orang agak Sebagian suka besar tantangan. Sebagian besar orang. Kayak saya gitu ya. Oke. Suka tantangan itu kita suka averaging, Mas. Oke. Sampel nih, ada support resist tertentu, terus break ternyata nipu gitu ya, nggak lanjut breaknya, akhirnya dia balik turun, tapi kita masih punya TP itu jauh banget, akhirnya kita averaging. Mostly averaging loss ya? Ya, averaging loss misalnya. Okay. Atau ada beberapa temen juga, itu kalau saya ya, averaging loss. Ada beberapa temen yang averagingnya averaging buy stop, jadi averaging profit. Oke. Itu ada yang kayak gitu. Memang kesukaannya averaging. Nah, kalau kita marginnya itu puluhan ribu dolar, ya nggak apa-apa gitu kan, start 0,1 di broker lokal gitu ya. Tapi kalau marginnya cekak cuman 2000 atau ya cekak lah istilahnya gitu, kita butuh lot yang lebih kecil untuk bisa averaging dengan nyaman. Jadi untuk mitigasi risikonya lebih aman gitu ya? Iya. Risikonya lebih kecil kalau kita OP pertama, tapi kalau merantak atau tetap aja sih. itu kembali ke tetap manajemen risiko kita masing-masing ya. Jadi jangan sampai karena bisa lot mikro, kemudian OP itu udah kayak main demo ya, kayak nggak ada beban ya. Ting tahu-tahu kan MC juga. 0,01 kalau 10 kali juga 0,1 juga. Benar lah. Kalau margin Anda cuman $500, ya Allahu alam. Dadah bye-bye. Nah, gitu. Nah, sebenarnya lebih ke ini sih. Kalau di channel YouTube-nya ATM Bisnis,
itu saya sering ngomongin masalah apa namanya psikologi trading, gitu kan. Ada beberapa orang yang punya psikologi trading, yang penting profit, bukan psikologi sebenarnya ya, tapi dia kan jauh lebih tenang kalau profit, ya pasti ya. Pasti dong. Nggak peduli lotnya berapa. Jadi maksudnya dengan lot 0,1 atau 0,01 dia yang penting profit, ada yang kayak gitu kan. Jadi bukan target buy apa namanya TP di berapa dolar gitu, nggak kayak gitu. Yang penting ada TP profit. Nah, kalau misalnya awalnya dia dengan 0,1 ya kan di satu titik tertentu. Dia pasang TP sama SL, habis gitu sering nyentuh SL nih. Kalau dengan 0,1 misalnya dia $1.000 habis berapa lama, terus dengan 0,01 dia lebih lama sedikit. lebih lama gitu kan. Ya, itu hancur banget. Tapi kalau kita mundur sedikit ke belakang gitu ya, itu kira-kira kenapa sih Monex mengeluarkan lot 0,01? Gaung kan kebetulan saya juga baru trading di Monex itu sekitar 2 tahun. Gaung ini tuh sebenarnya sudah ada 2 tahun yang lalu. Ya, kita nggak bicara gosip di sini. Benar. Gosip sih waktu itu. Makanya saya di YouTube channel saya juga sering bilang, ini jangan-jangan saya di PHP lagi nih, akun mikro nggak bakalan keluar lagi gitu. Itu kan saya termasuk satu netizen yang rajin nyinyir di channelnya dia. Tapi kira-kira kenapa ya broker lokal? Tapi sebenarnya secara peraturan tuh boleh apa nggak boleh 0,01? Boleh. Kalau peraturan Bapepti itu justru keluarnya kalau nggak salah udah tahun lalu. Terus kenapa cuman Monex yang bisa 0,01 sekarang? Jadi Bapepti itu meluncurkan peraturan. Ini yang info yang saya dengar langsung dari teman-teman Monex ya. Bapepti itu mengeluarkan peraturan kalau untuk bisa menjalankan akun mikro itu broker tersebut harus sudah terintegrasi dengan sistem apa namanya? Dispenduk ya? Ya, Dispenduk. Aku lupa CDD apa DDC gitu. CDD. Seperti itu. Pokoknya due diligence itu loh. Ya itulah. Bisa searching di itu nanti Google ya, CDD kalau nggak salah. Nah, jadi dia broker itu minimal harus sudah mengikuti integrasi ke Dispenduk itu kurang lebih 10 bulan. Bukan kurang lebih, minimal 10 bulan. Jadi untuk pengiriman data KYC gitu-gitu ya? Betul. Jadi sudah terintegrasi. Lah, Monex itu sudah pakai itu sejak 2 tahun yang lalu katanya. Gitu lah, makanya sembari nunggu izin dari si Bapepti ini untuk broker Monex diizinkan untuk rilis mikro, itu sudah jalan si DD-nya, makanya cepet begitu rilis mikro langsung. Jadi Monex ini mungkin broker pertama yang mempunyai akun trading start from 0,01 loh. Jadi kalau teman-teman pengen nyoba silakan, tapi tetap saya selalu akan mengingatkan bahwa yang namanya risk management tuh harus tetap dijaga, jangan sampai karena 0,01 startnya itu kemudian averaging itu sampai nggak karu-karuan, sampai mungkin kalau garisnya OP itu udah kayak kain gitu ya, jadi benang dijahit batik jadi kain, itu jangan sampai seperti itu. Tapi kalau harapannya kira-kira ya dengan 0,01 lot Monex ini pengen menjaring dengan orang-orang dengan margin lebih kecil atau supaya trading lebih nyaman ya? Kalau dari sisi ngobrol sama teman-teman Monex, ya sisi broker ya, jelas menjaring yang dengan margin lebih kecil. Itu berarti start from berapa ya bisa? 500.000. 500.000. Kursnya? 14.000. Jadi ada macam-macam itu sih. Kalau yang standar? 14.000. 14.000, tapi yang minimal 500.000. Betul. Berarti berapa? $40 gitu ya? Nggak sampai, 30 sekian. Let's say $40 itu bisa trading di broker lokal dengan start from 0,01 lot. Tapi kalau menurut saya kok kalau Anda cuma punyanya 500.000 ya, kalau bagi saya sih nggak usah trading dulu. Simpen aja, mending makan bakso bareng tuh habis tuh cepet. Iya, kalau cuma bukan bermaksud apa ya, karena selalu menurut saya adalah trading forex ini adalah tahapan dari memutar uang. Betul. Bukan mencari uang. Betul. Iya nggak sih? Ini mungkin paradigmanya bisa hampir sama tapi bisa sangat berbeda. Karena menurut saya trading forex ini bukan ajang untuk mencari uang. Kita nggak bisa mencari uang
dari 0 menjadi 1 miliar Hmm. dengan trading forex. Tapi kalau kita punya uang 1 miliar, kita bercita-cita untuk mempunyai uang 2 miliar dari trading forex, itu make sense dibanding 0 ke 1. Ya, Make sense. masuk Betul nggak? akal. Kalau Anda mencari uang 1 M dari duit 0, mungkin Ya. Anda jadi marketingnya dulu. Daftar jadi referral. bisnis dulu. Ada referral juga, ada referral. Ada. Referral ya nanti biar dibahas sama dia, saya nggak bahas referralnya Monex ya. Saya cuman kepo aja dengan beneran nggak sih ada 0,01 lot di broker lokal. Kalau dia keluar dari dulu sih saya cuman itu semua temen udah Jadi berasa bilang itu banget ya aku ya, kayak udah jadi orangnya Monex gitu ya. Ya kita mah sesama teman-teman yang trading kan selalu bertukar informasi dan Betul, bertukar betul. gosip ya. Kalau sebenarnya kalau di jaringan ATM bisnis sendiri, di grup ATM bisnis sendiri itu lebih ke itu sih masih kenapa kok seneng banget 0,01 karena kan kalau kita kan stop loss sama take profitnya by pips. Oke. Dan kebanyakan orang-orang di dalamnya itu bukan pemburu dolar. Jadi sebisa mungkin menganalisa kena take profit, bener ya? Namanya analisa kan sebisa mungkin kena take profit Ya. dong. Masa analisa biar kena stop loss? RR berapa kalau boleh tahu? 1,3. 1/3. Ya. Good. Bukan 3 SL-nya Iya dulu dong. ya. 1,3 ya tergantung sih. Kadang-kadang ada 1,2. Tapi Oke. kita angka aman di 1,2. Oke. Biasanya 1,3 ke atas. Oke. Nah, itu biar lebih nyaman aja. Biasanya kita TP itu bisa sampai $200, $300 kalau pakai 0,1. Sekarang kan bisa cuma 20, 30 gitu loh. Betul. Kayak gitu Tapi sih. leverage masih 1/100. Itu Gimana? sayangnya. Teman-teman Monex yang denger ini boleh nggak leverage-nya? Ya, leverage itu sebenarnya kalau bagi saya adalah seperti pedang bermata dua. Kalau bagi saya, kenapa? Gini, Ya. kalau saya pribadi, teknik saya tidak membutuhkan leverage yang besar. 1/100 dia nggak tak pakai semua kok. Paling 1/10 atau 1/20 itu sudah sangat cukup. Secara teknik trading, karena kan saya kan single shot. Tapi kalau untuk teman-teman yang averaging atau marti sangat butuh leverage. Betul. Tetapi itu juga sebanding dengan risiko. Ya, Kan gitu. Jadi betul. sebenarnya kalau dibilang leverage 1/100, kalau saya sok nyinyir aja, tapi sebenarnya saya juga nggak perlu yang 1/500 kok. Tapi kalau ada yang 1/1000 juga nggak apa-apa. Karena kan tipe trading saya tidak membutuhkan leverage yang besar. Betul. Tapi mungkin teman-teman jauh lebih banyak yang nyaman dengan leverage besar. 1/200, 1/500 gitu ya. Ya deh, unlimited loh. Kalau unlimited itu leverage mungkin- pasang 1/100.000, gak usah trading mas. Nah itu cover aja mungkin, pasti kan ada SMK-nya atau Ya. gimana kira-kira. Tapi ya balik sih ke cara trading masing-masing kan ya. Main leverage itu Kebutuhannya. harus berhati-hati. Betul. Jangan sampai leverage yang besar digunakan untuk mengambil posisi sebanyak-banyaknya sampai margin levelnya minus misalnya, itu Anda luar biasa. Anda tidak biasa. Enggak, justru kebanyakan yang kayak gitu bos. Makanya itu Iya, benar. luar biasa kan. Ya Anda biasa berarti. Saya biasa memang, tapi saya biasa-biasa aja. Itu teman-teman sedikit informasi mengenai 0,01 di Monex ya. Kira-kira ada informasi apa lagi yang dibutuhkan untuk teman-teman di luar sana? Siapa lagi ya nih kayaknya Ya. tipe akun kali. Tipe akunnya di Tipe akun di Monex. Tipe akun di Monex kalau bagi saya sih daripada bingung-bingung, sebenarnya kalau menurut saya cover produk itu sama aja. Biar nggak bingung ambil yang standar aja teman-teman. Ya. Standar. Iya sih, aku juga nyaman di standar. Biasanya kan gini, spread itu kan beda-beda dikit. Beda-beda dikit. Sama. Floating atau fix? Floating. Floating. Nah, apalagi floating. Maksudnya biar gampang itu ambil yang Ya. standar, nggak usah bingung-bingung nanti kayaknya benefit juga lebih banyak sih. Ya, kalau standar itu kan dapat poin reward, dikumpulin setahun. Nah, yang gitu-gitu nanti. Gitu. Kalau akun pro kan mahal ya, masuknya harus 250 jeti. Nah, gitu kan percuma aku jelasin Betul. 0,01 lot broker lokal, tapi kalau 250 250 jeti. juta harusnya ya 2,5 M lah. Bener tuh. Iya, jadi memang start depo minimum adalah 500.000. 500.000, tapi Tidak disarankan. kalau saya menyarankan enaknya berapa ya? 10 juta lah ya. Ya, $500 lah. 500 Minimal dolar lah. atau 7 juta 7 ya. juta. 7 juta atau 500 dolar itu masih oke. Anda Nyaman lah Anda buat kita bermain-main nyaman.
di trading ada kena SL-nya, ada kena TP-nya itu nggak terganggu secara psikologi. Benar. Mental illness Anda nggak kambuh gitu, kalau bahasa kekinian. Mental illness. Mental illness ya. Mental illness. Artinya itu kalau bahasa gitu Jermannya dredeg gitu. Duduk gemetar. Ya, itu sekilas. Terima kasih Kak Dini. Thank you. Oh, sama-sama. Untuk informasinya, karena saya nggak tahu banyak mengenai broker Monex, kalau dia trading salah satunya di broker Monex. Ya, gitu ya. Jadi sebenarnya aku kemarin begitu Monex nge-launching itu terus langsung ngulas beberapa tip, ya kayak beberapa ulasan itu di YouTube channelnya ATM Business sih. Kalau tertarik kayak gitu-gitu baca aja di YouTube channelnya ATM Business. Ya, di ATM Business bisa satu, nanti saya kasih linknya di bawah. Terus kalau mau coba-coba lihat-lihat akun mikro di Monex, saya kasih link di bawah juga. Biar nanti bisa dibantu. Saya aja yang ngasih link di bawah ya. Nggak bisa kan, yang nulis itu saya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Bye-bye, thank you. Bye-bye.